Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-15 dan 16 dari surah Hud, yaitu tentang orang-orang kafir apabila mereka melakukan perbuatan di dunia ini, maka perbuatan mereka itu akan dibalas oleh Allah di dunia. Apa yang mereka inginkan di dunia ini, mereka bekerja, mereka berbuat, mereka berusaha, maka Allah berikan balasannya, karena ada hukum sebab akibat. Nah, apabila ia buat, maka ia dapat. Banyak buat, banyak dapat. Tetapi hanya di dunia ini saja. Adapun di akhirat nanti, karena orang-orang kafir tujuan berusaha itu hanya untuk di dunia, maka ketika di dunia mereka mendapatkannya. Namun nanti apabila menjalani hidup di hari akhirat, karena kehidupan ini bukan hanya kehidupan dunia saja, tetapi di sana ada kehidupan akhirat. Salah satu dari rukun iman yang 6 itu adalah percaya kepada hari akhirat. Orang-orang kafir tak percaya kepada hari akhirat, maka mereka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di hari akhirat, meskipun banyak melakukan perbuatan di dunia. Berbeda dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman karena mereka percaya kepada hari akhirat, mereka berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia ini dan berikanlah kebaikan hidup di akhirat nanti. Karena keimanan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah tentang balasan bagi orang-orang kafir, yaitu balasan yang mereka terima hanya di dunia ini saja, dan di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka mereka ini merugi, merana, dan nanti mereka menyesal ingin kembali ke dunia, tapi penyesalan nanti tidak ada gunanya, karena masa menyesalnya itu terlambat. Kalau mau menyesal juga sekarang, kalau sekarang menyesal bermanfaat. Tapi kalau menyesal nanti, maka penyesalan yang terlambat itu tidak ada gunanya. Jadi yang akan kita pelajari ini adalah tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada orang-orang kafir,
yaitu apabila melakukan perbuatan di dunia ini, berusaha di dunia ini, Allah berikan apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan kekayaan, mereka dapat kekayaan. Mereka inginkan umpamanya negeri mereka aman, negeri mereka aman. Negeri mereka bersih teratur, negeri mereka bersih teratur. Mereka berusaha, mereka dapat. Dan itu bukan hanya untuk orang-orang kafir, orang beriman pun juga begitu. Itulah namanya hukum sebab akibat. Dan Allah berlakukan hukum sebab akibat itu di dunia ini. Hukum sebab akibat diberlakukan di dunia ini untuk siapapun, beriman atau tidak beriman. Namun ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang kafir adalah apabila mereka di dunia, apabila berusaha mengharapkan balasan di dunia, kekayaan, karena kekayaan sudah diinginkan, karena kekayaan diinginkan di dunia dan mereka telah mendapatkannya di dunia, maka di akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, karena mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Nah, maka orang-orang kafir adalah orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita dari kekufuran. Karena ada sebahagian disebutkan karena kebodohan, atau mungkin juga disebabkan karena kesombongan. Maka mereka mengatakan orang kafir itu sholat tidak, puasa tidak, baca Quran tidak, tapi kaya-kaya juga mereka itu. Kemudian negeri mereka maju-maju juga. Nah, maka ada yang terpedaya. Kalau begitu, tak perlulah kita sholat ini. Maka orang ini adalah orang yang karena ketidaktahuannya, maka dia telah memandang salah tentang hakikat yang ada di dalam kehidupan ini. Hakikat yang ada dalam kehidupan ini, siapa saja yang melakukan perbuatan, maka Allah akan memberikan balasan atas perbuatan yang ia lakukan itu. Nah, maka hati-hati. Kalau orang-orang beriman, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, kemudian mereka berusaha mencari rezeki, mereka pun juga akan kaya juga. Apabila mereka pandai mengurus negeri ini, negeri mereka akan aman juga, akan bersih juga, akan teratur juga, sama seperti orang kafir. Maka dunia mereka dapat karena mereka beramal itu karena keimanan, maka akhirat pun mereka dapat. Itulah beda antara orang-orang kafir dengan orang-orang beriman. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dalam surah Al-Baqarah, ada di antara mereka itu yang mengatakan, ya Allah berikanlah kepada kami kehidupan dunia. Mereka minta dunia saja, maka diberikan kepada di dunia apa yang mereka inginkan. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka nanti di hari akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi orang yang beriman akan berdoa. Apa doa mereka? Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Karena orang-orang beriman mempercayai bahwasanya hidup bukan hanya setakat hidup di dunia ini, berhenti dengan kematian, tidak, tetapi kehidupan itu akan berlanjut selepas kematian, selepas kiamat terjadi, yaitu akhirat. Dan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan bukan kehidupan dunia ini ujian, ini sementara, ini rendah nilainya. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Ini disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Wa innad daral akhirah, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lahiyal hayawan, itulah dia kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Tapi banyak manusia karena melihat dunia ini, wah, menyenangkan, kemudian menyilaukan. Karena dengan harta benda dunia mereka boleh buat apa saja.
mereka bisa membangun rumah besar, mereka bisa pergi ke sana kemari, bersenang-senang dengan makanan minuman yang lezat-lezat, dengan pembantu yang banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mereka melihat kesenangan hidup dunia itu membuat mereka sudah cukup bagi kami yang di dunia ini saja. Maka mereka ini telah tertipu. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, melainkan dia adalah mata, kesenangan, al-ghurur, yang menipu, tertipu. Rupanya mati juga. Mati. Siapa yang tak mati? Mati. Presiden mati? Mati. Menteri mati? Mati. Yang kaya mati? Mati. Semua mati. Maka apabila semua mati, berakhir sudah kehidupan dunia. Dan apakah berakhir perjalanan hidup? Tidak, perjalanan hidup masih terus lanjut. Maka disinilah perlu kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari ayat-ayat Al-Quran. Maka dua ayat yang kita pelajari ini adalah sebagai peringatan bagi kita, jangan tertipu dan terpedaya seperti tertipu dan terpedayanya orang-orang kafir yang pandangan hidup mereka hanya ke arah dunia ini saja. Mestinya pandang jauh lagi, di sana ada akhirat yang menanti. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Tak begitu panjang ayat ini, pendek saja, dan pesannya sangat jelas, yaitu siapa yang menginginkan dunia saja, maka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membaca ayat terlebih dahulu, dan kita akan terjemahkan kata per kata dari ayat supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah berfirman, mangkana, siapa yang ia yuridu, menginginkan, al-hayatad dunya, kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya. Nah, jadi ada kehidupan dunia, ada perhiasan, berarti dua itu. Maka nanti yang dua ini akan kita pelajari. Nuwaffi ilaihim, nuwaffi, kami akan menyempurnakan, ilaihim, kepada mereka, a'malahum, amal mereka, maknanya balasan dari amal perbuatan mereka, fiha, di dalamnya. Di dalam apa? Dalam kehidupan dunia ini, di dunia ini. Jadi di dunia ini akan diberikan balasannya. Wahum, dan mereka itu, fiha, di dalamnya. Nanti dalam tafsir ada dua ini, di dalamnya, di dalam kehidupan dunia ini, atau berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, la yubkhasun, tidak akan dikurangi sedikit pun. Mereka buat berapa? Buat 10, dapat balasan 10. Buat 20, dapat balasan 20. Tidak akan dirugikan, tidak akan dikurangi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan menyempurnakan balasan mereka kepada mereka dalam kehidupan dunia ini, dan mereka di dalamnya tidak akan dirugikan. Berarti apa yang mereka kerjakan, mereka dapat. Berikutnya lagi, ulaika, mereka itu, siapa mereka? Mereka yang berbuat untuk dunia, yang hanya menginginkan dunia. Mereka itu alladzina, orang-orang yang laisa, tidak atau bukan, lahum, bagi mereka, fil akhirah, di akhirat, illa, kecuali, an-nar, api neraka. Sementara di akhirat itu ada dua tempat, neraka, surga. Maka mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga, mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Wahabita,
dan terhapuslah ma sana'u, apa-apa yang mereka lakukan, fiha, di dalamnya, wa batilun, dan lenyaplah makanu, apa-apa yang mereka itu dahulu ya'malun, kerjakan. Apa dahulu yang mereka lakukan, apa dahulu yang mereka kerjakan, sia-sia, tak ada balasan, kemudian lenyap, tak ada manfaat. Jadi balasan kebaikan tak ada, manfaat tak ada. Jadi umur yang 60-70 tahun itu habis sia-sia. Tak ada amal yang mendatangkan balasan dan tidak ada amal yang mendatangkan manfaat. Bahkan dimasukkan ke dalam api neraka pula untuk menjalani siksa. Untuk orang kafir, siksa di dalam api neraka berapa lama? Selama-lamanya. Sementara hidup di dunia sebentar sekali, 60-70 tahun, menikmati 60-70 tahun, tetapi setelah itu tersiksa selama-lamanya. Bagaimana bisa mengalahkan yang lama itu hanya karena ingin menikmati yang sebentar? Itu tidak bijaksana. Orang yang pintar adalah orang yang mengutamakan yang abadi itu dari yang sekejap di dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu bagimu adalah lebih utama dari dunia ini. Banyak ayat yang seperti ini dalam Quran. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu bagimu adalah lebih baik karena lebih kekal dan lebih kekal. Lebih kekal tak ada ujungnya. Nah, maka kita sekarang ini berlomba. Selagi masih diberi waktu oleh Allah untuk hidup di dunia ini, maka kita akan beramal. Habis satu amal, kita akan lakukan lagi amal yang berikutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu perbuatan, pindah ke perbuatan berikutnya. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Pendek saja ayat ini, tetapi kita akan coba mendalami kedua ayat ini untuk kita dapatkan petunjuk dari dua ayat ini sehingga kita bisa memakainya di dalam hidup, yaitu kita ikuti petunjuk ini, dan mudah-mudahan dengan petunjuk ini kita beroleh kebaikan, beroleh keselamatan, dan mudah-mudahan insya-Allah akan dimasukkan. Kalau dalam ayat ini disebut neraka, maka mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Pertama, sebelum kita masuk ke kandungan ayat, apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Karena ayat-ayat Al-Quran ini bagaikan rantai antara satu dengan yang lain, yaitu sangat rapat, sangat kuat sekali perhubungannya. Maka kalau disebut rantai, seperti kalung itu rantai, maka kalau kita lihat ayat Al-Quran ini, tak tahu kita mana pangkalnya, mana ujungnya, karena antara satu dengan yang lain terikat kuat. Kita mengatakan pangkalnya itu Al-Fatihah, kemudian ujungnya An-Nas. Enggak, itu di mushaf tulisannya begitu. Tetapi apabila kita lihat sampai ke An-Nas minal jinnati wan nas, kita mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah. Kembali lagi bismillahirrahmanirrahim di ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Ya Allah, ini ada syaitan yang mengganggu kami, maka tolonglah ya Allah, bantu kami, pelihara kami, lindungi kami dari syaitan yang terkutuk. Nah, apabila kita dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah, sampai hari ini tetap terjaga iman kita, alhamdulillahirabbil alamin. Maka apapun yang kita lakukan dalam rangka beramal saleh, menjaga iman kita, bismillahirrahmanirrahim, maka kita memohon pertolongan kepada Allah. Ba itu ba'ul isti'anah. Oh, berarti ayat ini satu kesatuan
Itu yang disebut dengan al-wihdah al-mawdu'iyah, yaitu ayat itu satu kesatuan sehingga tak nampak mana pangkalnya, mana ujungnya. Lalu kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya apa? Dalam ayat sebelum ini ada disebutkan bahwasanya orang-orang kafir adalah orang-orang yang hanya disibukkan oleh dunia saja. Jadi ketika Rasulullah diutus dan Rasulullah menyampaikan kebenaran, yaitu dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, maka mereka tak berminat. Kalau kaitannya dengan keimanan kepada hari akhirat, mereka tak berminat. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang ke-12 sebelum ini, yaitu laula unzila alaihi kanz, kalaulah turun kepada Muhammad itu perbendaharaan. Perbendaharaan maknanya harta yang banyak, yang kita sebut harta yang menumpuk. Kami mau Rasul yang diutus itu orangnya kaya, dengan kekayaannya bisa dia memberikan kepada kami harta, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, karena dia punya banyak harta, punya banyak kekayaan. Nah, jadi mereka itu hanya memikirkan tentang dunia ini saja, harta benda, dan itulah dia karakter orang-orang kafir itu dia, yaitu dunia. Kalau istilah sekarang itu adalah duit, pitih. Nah, itulah dia, tak ada yang lain. Bangun pagi, duit. Sepanjang siang, duit. Pulang ke rumah pun juga. Berapa dapat tadi ya? Kemudian letih badan, tidur. Mimpinya pun duit. Besok pagi bangun, duit lagi. Dengan duit mereka bertemu, dengan duit mereka juga berpisah. Dengan duit mereka suka menyukai, dengan duit pun mereka benci membenci. Padahal sebenarnya hidup ini adalah bukan harta benda itu yang mengikat kita. Yang mengikat kita itu adalah keimanan masing-masing kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harta benda mengikat, kalau suami istri, maka seperti yang kita dengar, ada uang, abang sayang. Tak ada uang, pergilah bang, pergilah. Bisa. Tapi apabila berkaitan dengan keimanan kepada Allah mereka berumah tangga, maka mereka tetap akan cinta mencintai, suka menyukai, kasih mengasihi, tolong menolong, karena mereka memahami bahwasanya berumah tangga itu adalah dalam rangka mengharapkan redha Allah, bukan mengharapkan harta benda dunia atau manfaat duniawi. Karena kalau mengharapkan manfaat duniawi, dapat bersama, tak dapat berpisah. Sementara dalam kehidupan yang kita jalani ini, ada kalanya kita dapat seperti yang kita inginkan, ada kalanya tak dapat. Nah, inilah beda antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Nah, yang dibahas, yaitu yang dikaji nanti dari dua ayat ini adalah tentang kehidupan orang-orang kafir, dan jangan sampai kehidupan kita seperti itu pula, yaitu orang-orang kafir adalah orang-orang yang hanya mengharapkan balasan dunia, karena mereka hanya berkepentingan dengan materi di dunia ini, dan mereka tidak sedikit pun memperhatikan akhirat. Padahal hidup ini bukan hanya terhenti di dunia, tetapi juga memanjang ke akhirat, dan keimanan kepada hari akhirat itu bisa sebenarnya untuk membuat kita gembira, bahagia di dunia ini. Jadi kurang-kurang sedikit pandang akhirat. Tak dapat pun tak akan kecewa. Apa sebab? Nanti di akhirat pasti dapat. Akhirnya selesai masalahnya. Tapi kalau tidak dibawa ke akhirat, ketika yang diinginkan tak tercapai, sedih, kecewa, berkali-kali tak tercapai, putus asa, mati belum juga lagi, tapi sudah putus asa. Itu bisa stres, itu terbeban, bisa gila. Tapi apabila ada iman di dalam hati, maka memandang ke akhirat, sehingga dunia itu seberat apapun ujiannya tak terasa berat, tetapi malah menikmati ujian. Alhamdulillah,
ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dua ayat ini dengan lebih lanjut. Jadi ada kaitan dengan ayat sebelum ini? Ya, ada kaitan. Ayat sebelum ini juga menerangkan tentang orang-orang kafir, yaitu yang menuduh Nabi Muhammad sebagai yang mengada-adakan Al-Quran, yang membuat Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menerima dan Rasulullah menyampaikan apa adanya. Orang-orang kafir, apabila tumpuan mereka itu adalah kepada dunia, maka ketika Rasulullah menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka memandang akhirat, maka mereka tak berminat. Maka kalau pada hari ini umpamanya dalam pengajian ini kita menyebut tentang akhirat, kemudian adalah sekali dua ini ajalah saya ikut ini akhirat, semua yang disebut nampaknya ini. Maka berarti ada tanda-tanda ini seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Maka boleh jadi tak akan dapat hidayah dan tidak akan memahami apa-apa. Kemudian kalau dibawa ke satu pertemuan, Anda ingin jadi miliarder, jadi jutawan, semangat dia dengar pengajian. Macam mana membuka kedai, macam mana mendapatkan keuntungan yang banyak dalam waktu yang singkat dengan modal yang sedikit dan dengan usaha yang tak seberapa. Berminat dia seperti itu. Nah, maka hati-hati. Sebab kehidupan yang kita jalani bukan hanya kehidupan di dunia ini saja. Karena boleh jadi sekarang ini ada namanya skim cepat kaya. Skim cepat kaya itu bentuk untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu yang singkat, tapi tidak peduli halal dan haram. Yang tidak peduli dengan halal dan haram berarti tidak percaya kepada hari akhirat. Bermakna tumpuannya hanyalah dunia ini saja. Segala cara akan dihalalkan untuk menumpuk kekayaan. Banyak sekarang ini, banyak, sampai menipu, sampai berbohong, sehingga duit orang pun duit dia juga, sehingga diputarnya duit orang itu. Tak berangkat orang pergi umroh dibuatnya. Banyak ribuan jemaah umroh tak jadi berangkat karena duit jemaah yang sudah disetorkan itu diputarkan. Rupanya setelah diputarkan tak pula mendapat keuntungan. Nah, sementara jemaahnya kapan kami berangkat lagi? Dan ini banyak berlaku. Ini adalah orang yang hanya mengejar dunia saja. Ayat yang ke-15, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia. Kalau disebut kehidupan dunia, maka yang pokok-pokok dari kehidupan dunia ini adalah makan, minum, ini kehidupan dunia kita. Kemudian apa lagi? Pakaian, ini yang pokok-pokok yang kita sebut sandang pangan itu. Kemudian tempat tinggal, apalagi kehidupan dunia, tambah lagi lah, umpamanya kendaraan, umpamanya kehidupan dunia. Kemudian apabila sudah dewasa nanti cari pasangan hidup itu dunia juga. Kemudian setelah berpasangan ingin dapat keturunan, anak-anak, itu adalah juga kehidupan dunia. Setelah itu belum lagi cucu, menantu dulu. Cari menantu. Aduh, ini anak saya sudah umur sekian Ustaz, nampaknya belum juga lagi, kapan lagi ini. Nah, mulai gelisah, risau. Dunia, itu dunia. Ya itulah dia yang kita jalani sekarang ini. Dah dapat menantu, bercucu pula, dah sibuk pula dengan cucu. Tak terasa umur dah 60, 70, setelah itu mati. Itulah dia kehidupan dunia yang berawal dari kelahiran, berakhir dengan kematian. Itulah dia kehidupan dunia. Itu yang pokok-pokoknya kita sebut itu. Kemudian kita sebut wazinataha, dan perhiasannya. Nah, kalau disebut perhiasan bermakna lebih dari yang pokok. Kehidupan dunia juga
Tapi ketika disebut perhiasan dunia itu lebih lagi. Umpamanya makan, biasanya makan biasalah, makan umpamanya nasi dengan lauk ala kadarnya. Tapi kalau disebut perhiasan dunia, makanan itu sudah dihias. Biasanya sudah digoreng ikan, letak aja ikan di situ. Ini tidak dihias pula, macam-macam pula di tepi kiri kanan ikan yang sudah digoreng, yang sudah dipanggang itu. Itu hiasan namanya. Dan macam-macam pula bumbunya lagi, itu hiasan. Dan harganya bagaimana? Sama dengan yang pertama? Nah, maka yang telah dihiaskan itu lebih mahal harganya. Maka bagaimana? Menikmati yang pertama atau menikmati mana yang lebih menikmati makanan itu? Yang pertama, menikmati makanan yang pertama itu atau yang sudah dihiaskan? Oh, dihiaskan. Terdengar pula ada lagi yang lebih bagus di sana. Pergi lagi ke sana. Jauh dari sini, 20 kilo. Jauh pun tak apa. Yang penting ikan baung asam pedas. Oh, pergi sana. Mahal pun tak apa. Itu zinataha, perhiasan. Dari sisi bentuknya, penampilannya, cara memasaknya, lezatnya, dan lain sebagainya. Itu baru makanan kita sebut. Belum lagi pakaian. Pakaian biasa, itu kehidupan dunia. Yang penting menutupi badan sudah. Tapi kalau zinataha, perhiasannya, oh, fashionnya, fashion itu apa? Model lain, bentuknya lain, maka harganya pun lain, bahannya lain, harganya pun lain, kemudian coraknya lain, harganya pun lain, dijahit oleh orang yang pandai menjahit umpamanya, pakar di dalam menjahit, dah harganya lain lagi. Nah, mana yang lebih menikmati pakaian, yang mana yang kita lebih nikmati? Yang biasa-biasa saja, yang jahit tangan, atau yang umpamanya jahit dengan mesin jahit yang rapi? Tentu yang kedua. Yang kedua itu kecondongan hati ke sana ada. Dan apabila tidak dihentikan, kecondongan itu tak habis-habis. Sudah satu, mau satu lagi, mau satu lagi. Pakaian yang dipakai itu berapa sekali pakai? Satu. Dibeli berapa banyak? 10. Maka ada yang sudah dibeli itu belum dipakai sampai hari ini. Dibeli sudah, dipakai, belum lagi dipakai. Untuk apa? Hiasan dalam lemari. Di lemarinya, ini yang saya beli di sini, ini yang saya beli di sini. Dia suka membeli saja, tapi memakai, waktu memakainya, karena sekali pakai cuma satu. Ada yang pakai baju 2 sekali, 3 sekali, enggak, satu. Allahu Akbar. Ini perhiasan dunia. Lihat satu, terasa lagi, oh ini bagusnya lagi, karena yang dihiaskan itu membuat yang tadinya bagus setelah dihias menjadi lebih bagus. Maka disebutkan tahsin, bahwasanya perhiasan itu adalah membuat lebih bagus. Membuat lebih bagus, maka bagaimana hati? Menjadi terpesona. Kalau sudah terpesona hati dengan perhiasan, tak ada ujungnya. Akhirnya yang menyibukkannya apa? Dunia yang sudah terhias itu. Itu pakaian itu. Setelah pakaian apa lagi? Rumah. Dulu rumah pakai lantai semen saja. Kemudian pakai karpet. Oh, sekarang enggak lagi. Keramik. Bongkar keramik. Setelah keramik apa lagi? Kembali lagi ke kayu yang lama dulu, tapi yang sudah disusun-susun, kembali lagi. Setelah itu tak habis-habis, karena ini bagus nih, perhiasan dunia. Akhirnya habislah, umurnya habis di situ, apalagi uangnya habis di situ, kemudian mati. Apakah ada yang membuat rumahnya ke dalam kubur?
Enggak, rumah ditinggalkan. Berapa lama menghabiskan untuk membuat dan memperbaiki rumah? Sampai 30-40 tahun. Sampai pensiun masih juga lagi merenovasi rumah. Sibuk dengan dunia. Zinataha, karena ingin juga. Tengok rumah orang bertingkat ke atas, dah ditambah pula tingkatnya ke atas. Pergi ke rumah orang bertingkatnya ke bawah, maka dia buat pula tingkat ke bawah. Tak habis-habis. Padahal dia berdua aja tinggal di rumah lagi, tak ada. Anak-anaknya pun dah buat rumah yang lain lagi. Nah, orang yang seperti ini dengan perhiasan-perhiasan dunia menjadi tertipu dan terpedaya. Ingin hati itu akan terus-menerus ada keinginan. Disitulah pentingnya memandang ke akhirat. Nah, orang yang melihat dunia, maka ia akan terus melihat dunia, apalagi di dunia wazinataha, ada perhiasan. Di dalam ayat yang pernah kita sampaikan sebelum ini, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dihiaskan kepada manusia. Apa yang dihiaskan kepada manusia? Hubbus syahawati minan nisa, yaitu mencintai wanita. Cinta pada wanita itu memang fitrah manusia. Dah ada dapat pasangan satu. Cukup satu? Kalau ditanya hawa nafsu cukup? Mana ada cukup-cukupnya hawa nafsu itu. Satu lagi, satu lagi. Dan apabila tidak di atas pertimbangan keimanan, maka ketika itu gairah hawa nafsu yang diperturutkan, maka tenggelam dan hanyutlah dalam kehidupan dunia dan perhiasannya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, dan anak-anak. Dihiaskan pada anak-anak. Anak-anak ya, senang kita dengan anak ya. Tetapi dengan anak-anak ini, dengan perhiasan anak-anak ini, bisa anak-anak itu menyibukkannya. Sibuk dengan anak-anak. Apa saja yang diinginkan oleh anak, dia akan buat. Apa saja. Meskipun yang diinginkan oleh anak itu membuatnya melakukan kejahatan. Karena anak sebagai perhiasan, ia menyukainya, menyenanginya. Apa yang diinginkan oleh anaknya, ia akan wujudkan. Ia akan menjadikan apa yang diinginkan anak itu menjadi kenyataan. Itu perhiasan dunia. Hati-hati, karena anak itu adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu itu adalah sebagai fitnah, sebagai ujian. Hati-hati, ujian hidup dunia adalah pasangan hidup, ujian. Apa lagi? Anak-anak, ujian. Wal banin wal qanatiril muqantara, harta benda yang banyak itu juga ujian. Sudah banyak dapat, apakah terhenti sampai di situ? Atau ingin lagi? Ingin lagi. Sudah berbaring di rumah sakit, dokter pun mengatakan 55. 55 ini maknanya setengah-setengah aja, tinggal lagi. Bahwasanya kehidupan berikutnya itu setengah saja lagi, harapan itu ada. Kemudian dibisikkan ke telinganya, Bu, ada orang jual kebun, nampaknya kita beli atau tidak? Masih juga telinga itu nyaring menengok kebun itu. Maka ya ingin membelinya juga. Ada uang itu, beli saja, bisa naik harganya nanti itu, dan bisa kita dapat. Padahal dah mau mati lagi. Apa sebab? Sebab cinta kepada dunia dan perhiasannya. Karena menjanjikan, yaitu menjanjikan keuntungan yang banyak. Al-qanatiril muqantara, harta benda yang menumpuk, pasti disukai, maka akan terus ia perbanyak harta benda itu. Kemudian disebutkan jenisnya, minadz zahabi wal fiddah, yaitu dari jenis emas dan jenis perak. Kemudian wal khailil musawwamah, yaitu
kendaraan, kuda tunggangan. Kalau dulu kuda tunggangan, kalau sekarang kendaraan. Awal-awalnya Avanza, setelah Avanza Innova, setelah Innova Fortuner, setelah Fortuner pesawat terbang, jet pribadi. Tak ada habis-habisnya. Kehidupan dunia boleh memiliki semua itu, boleh, tapi jangan tertipu, jangan terpedaya. Sudah disebut di pangkal kaji tadi, karena kesenangan hidup dunia itu adalah menipu dan memperdaya. Orang-orang kafir itu yang dikejarnya, berusaha untuk mendapatkan harta benda, kekayaan yang banyak, kemudian ia mendapatkan kenikmatan, manfaat dari harta benda yang ia miliki. Rumahnya besar, mobilnya mewah, kemudian dia bisa ke sana kemari, kemudian itulah yang menyibukkannya setiap hari, lupa bahwasanya di sana ada kehidupan akhirat. Dan Allah pula, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami sempurnakan berkah usaha mereka berusaha, Allah beri sebanyak mana mereka berusaha. Jadi dalam kehidupan dunia ini, siapapun yang berusaha, orang-orang beriman atau orang kafir berusaha, sebanyak mana usaha yang mereka lakukan, sebanyak itu mereka akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Itu sudah ketentuan Allah, dan itu adalah ujian di dalam hidup. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka itu tidak akan dirugikan sedikit pun. Maksudnya dalam kehidupan dunia ini tidak akan dirugikan. Buat 10 dapat 10. Bukan dapat 9, enggak, dapat 10 juga. Tapi mesti kita ikat ayat ini dengan ayat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nurid liman nasya. Apabila ada yang menginginkan tentang kehidupan dunia ini, maka Allah berikan kepadanya kehidupan dunia ini, tapi Allah menyebut di dalam ayat ini yaitu apa-apa yang dia kehendaki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Jadi belum tentu juga semua orang akan dapat seperti, enggak, semuanya bergantung kepada Allah. Apabila Allah kehendaki, dapat. Ada tidak orang-orang kafir yang berusaha, usaha sudah sungguh-sungguh tapi tak dapat juga? Ada. Apa sebab? Tapi dalam ayat ini kan disebutkan 10 buat 10 dapat. Iya, Allah sempurnakan sebagai ketetapannya di dunia. Tapi yang ditetapkan oleh Allah itu pun juga adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila Allah menghendaki si fulan buat 10 dapat 2, apa halangannya bagi Allah? Karena semuanya bergantung kepada kehendak Allah. Oh, kalau begitu jangan terpedaya dengan usaha sendiri. Apa sebab? Karena kepastian hasilnya tetap di tangan Allah. Jadi jangan fahami kalau 10 dapat 10. Belum tentu juga. Memang Allah menetapkan bahwasanya siapa yang buat banyak, maka nanti akan diberikan balasan banyak. Tetapi yang mengatur alam semesta ini bukan kita. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Maka apabila Allah menghendaki buat 10, bisa saja dapat 2, malah mungkin tak dapat sama sekali. Maka ini lanjutannya. Kalau orang-orang beriman memahami yang seperti ini, maka apabila mereka berusaha 10 dapat 2, bagaimana? Apakah mereka akan kecewa? Tidak. Karena mereka memahami bahwasanya yang menentukan hasil adalah Allah. Tapi kalau orang-orang kafir yang menganggap usaha itulah yang menentukan hasil, ketika mereka buat 10 tak dapat 10, dapat 2 saja, bagaimana? Maka mereka akan kecewa. Ketika kecewa, maka mereka akan merasa sengsara, karena kekecewaan itu adalah bahagian dari kesengsaraan. Stres, mulai marah-marah, ada saja yang dipersalahkan, berburuk sangka, kemudian ingin juga 10 juga, tetapi 10 yang dia dapatkan itu bukan dari haknya, dari hak orang lain supaya dapat juga 10. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak lagi karena
tidak memahami hakikat seperti yang kita jalani tadi, maka yang mereka lakukan itu adalah menyampaikan keinginan hawa nafsu. Maka ketika itulah mereka ini merusak kehidupan yang sedang berjalan. Kehidupannya itu bagus sebenarnya, tetapi karena dia mengikuti kehendak hawa nafsunya, dia rusak kehidupannya itu. Setiap kehidupan apabila dirusak, tadinya baik, bisa menyenangkan, apabila sudah dirusak, maka akan mendatangkan kesusahan, kesengsaraan. Suami istri kalau jagalah syariat yang berkaitan dengan rumah tangga, maka menyenangkan. Suami akan menyenangkan di rumah itu, istri akan menyenangkan di rumah itu. Kehidupan yang menyenangkan. Mereka akan senang menyenangkan yang lainnya pula. Oh, nikmat sekali. Tapi kalau suami sudah merusak kehidupan berumah tangga, dia sengsara, istrinya pun juga akan sengsara. Istri juga begitu. Maka jangan sampai merusak. Setiap perbuatan merusak akan mendatangkan kesengsaraan. Kita sajalah dengan umpamanya kursi tempat kita duduk ini bagus, suasananya bagus, maka enak, menyenangkan. Tapi kalau kita sudah rusak, tempat duduknya kita rusak, kemudian kita letakkan di tempat yang tak sesuai, maka suasana tak menyenangkan, maka tak mendapatkan kenikmatan, kepuasan ketika kita duduk di atas kursi tersebut. Begitu juga di dalam rumah, begitu juga di kantor, di pejabat ketika kita bekerja, atau di sekolah ketika kita belajar atau mengajar. Maka jangan merusak apa yang sudah dalam keadaan baik. Ketika kita merusak, maka kita akan mendapatkan keburukan, kesusahan. Berikutnya lagi adalah ini tentang dunia, yaitu apabila mereka berusaha bekerja di dunia, mereka dapatkan seperti yang mereka usahakan. Tapi kita tambah lagi dengan ayat yang lain, yaitu bahwasanya itu pun juga bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat bagaimana? Orang-orang kafir yang bekerja di dunia ini, di akhirat bagaimana? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Mereka itu orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali api neraka. Karena kata api neraka yang disebut di dalam ayat ini, maka ayat ini adalah menerangkan tentang siapa? Tentang orang-orang kafir. Oh, berarti orang kafir kesudahan hidup mereka nanti di hari akhirat adalah api neraka. Maka jangan terpedaya dengan gaya hidup orang kafir di dunia ini, karena kesudahan mereka nanti adalah api neraka. Karena banyak dia mengikuti gaya hidup orang kafir di dunia ini. Mau menyenang-nyenangkan badan, meminum minuman keras pula di dunia ini. Mau menyenang-nyenangkan badan, melakukan perzinahan. Mau menyenang-nyenangkan badan, apa yang dibuat oleh orang kafir itu pula yang ia buat. Padahal kesudahan hidup orang kafir di hari akhirat nanti adalah api neraka. Sementara kita orang-orang beriman percaya kepada hari akhirat, kita memohon supaya dipelihara dari api neraka. Wakina azaban nar. Peliharalah kami ya Allah dari api neraka. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu orang-orang yang tidak ada bagi mereka di hari akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u. Wa habita. Habita maknanya terhapus. Ma sana'u, apa-apa yang mereka kerjakan, apa-apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat? Mereka melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu sebenarnya ada balasan kebaikan. Ada balasan kebaikan. Nah, karena mereka ini tidak beriman, sementara syarat diterimanya perbuatan baik itu adalah iman. Berbuat baik umpamanya membantu fakir miskin. Ada tidak orang kafir membantu fakir miskin? Ada. Mereka membantu fakir miskin
perbuatan mereka perbuatan baik tapi tidak ada iman, maka perbuatan baiknya itu tidak diterima oleh Allah. Karena syarat diterimanya amal, syarat diterimanya perbuatan adalah iman. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, perumpamaan orang-orang kafir itu dalam melakukan perbuatan adalah mereka kan melakukan perbuatan kan ingin mendapatkan balasan. Balasan yang mereka dapatkan, yang mereka inginkan itulah balasan di dunia seperti yang sebelum ini. Maka nanti di hari akhirat perumpamaan mereka itu adalah mereka ingin mengharapkan juga balasan di hari akhirat. Perumpamaan mereka sama seperti seseorang yang melihat genangan air dari kejauhan, haus, ingin dapatkan air untuk menghilangkan dahaganya, maka dia dekatilah genangan air itu. Rupanya bukan air yang tergenang, hanya pandangan mata. Nampak dari kejauhan genangan air, rupanya tidak. Nah, itu yang disebut dengan fata morgana, tipuan pandangan, pandangan yang tertipu. Maka orang kafir tertipu. Mereka menyangka perbuatan baik yang mereka kerjakan, membantu fakir miskin ketika di dunia, mereka akan dapatkan balasannya di akhirat. Tidak, mereka tak akan dapatkan. Apa sebab? Sebab syarat diterimanya amal tak ada pada mereka, yaitu bukan hanya perbuatan baik tetapi iman seseorang yang melakukan perbuatan baik. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu sungguh dalam kerugian, illa, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang beriman tak rugi. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Jadi iman, amal saleh. Jadi ada dua syarat diterimanya amal itu, yaitu orang yang beramal itu beriman, dan satu lagi orang yang beriman ketika beramal, amalnya itu amal saleh. Wa amilus salihat, amal saleh, amal yang ditetapkan oleh Allah sebagai amal yang saleh. Jadi penetapannya itu adalah dengan syariat, seperti yang disebutkan dalam Quran. Apa amal soleh dalam Al-Quran? Mentauhidkan Allah, berbakti pada kedua orang tua, umpamanya. Apalagi ibadah-ibadah, salat, puasa, zakat, haji, apa kita lagi, jujur, umpamanya menjalankan amanah, redha, sabar, istiqomah. Kemudian dalam berdagang, umpamanya dalam perdagangan tidak mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Nah, perbuatan-perbuatan baik dilakukan di atas dasar keimanan, diterima oleh Allah. Orang kafir tak ada keimanan, maka kalaupun mereka berdagang cukup timbangannya, umpamanya, Allah tak menghitungnya sebagai perbuatan baik meskipun cukup timbangannya, maka perbuatannya itu sia-sia. Wa habita ma sana'u, maknanya hilanglah, terhapuslah perbuatan yang mereka telah lakukan di dunia. Ini kaitannya dengan hari akhirat, yaitu mereka tidak mendapatkan balasan apa-apa di hari akhirat. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa yang mereka buat dahulu di dunia sia-sia karena tidak mendapatkan balasannya di akhirat. Wa batilun, dan hilang. Sebenarnya habita dan batilun hampir sama maknanya. Maka ulama tafsir membedakan supaya jangan sampai berlaku pengulangan, karena ayat Al-Quran antara satu kata dengan kata yang berikutnya itu adalah jelas menjelaskan, terang menerangkan, supaya yang disampaikan lebih jelas lagi, lebih terang lagi. Apabila wahabita ma sana'u, maknanya adalah perbuatan baik tapi tidak didasari oleh iman karena mereka kafir, maka perbuatan itu tak diterima oleh Allah. Apabila tidak diterima, maka apakah ada balasannya? Tidak ada balasannya. Wa batilun, perbuatan baik itu ketika di dunia mendatangkan manfaat. Ketika di dunia mendatangkan manfaat, ya mendatangkan manfaat, mendatangkan manfaat. Tetapi nanti di akhirat tak ada manfaatnya. Jadi hilang manfaatnya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan hilanglah manfaat, batil, lenyaplah manfaat dari apa-apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Ini tentang orang-orang kafir. Selesai sudah kajian tafsir ini.
Sekarang kita tambah sedikit berkaitan dengan kita. Apakah boleh juga mungkin berlaku pada orang-orang beriman? Pada orang-orang kafir memang dah berlakulah bahwasanya mereka hanya menginginkan dunia saja. Tapi mungkin tidak berlaku orang-orang yang mengaku beriman juga melakukan perbuatan yang tujuannya itu hanya untuk di dunia ini saja. Ya, ada juga. Ada tidak yang pergi haji hanya untuk disebut Pak Haji? Ini dunia. Dia mengaku beriman, ya dunia bukan. Dia ingin disebut, dia ingin dipuji, dia ingin disanjung. Pulang dia haji, dapat sebutan itu, dapat. Buat kartu nama yang baru, udah tambah gelar dipanggilnya haji. Dipanggil orang haji, ya dipanggil orang haji karena dia pergi haji untuk disebut orang haji. Dapat dia sebutan itu, dapat. Karena ia inginkan dunia, di dunia dia dapat gelar itu, tetapi dia tidak akan mendapat balasan kebaikan dari ibadah hajinya itu. Wa habita ma sana'u fiha. Ini disebut sebagai riya, yaitu melakukan perbuatan ingin orang lain melihatnya, ingin orang lain menyebutnya. Dan Nabi menyebutkan perbuatan riya itu adalah syirik yang kecil. Nah, inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya, asyirkul asghar. Yang paling aku takuti dari yang aku takuti, Rasulullah bersabda, yang kamu kerjakan adalah syirik kecil, yaitu riya. Riya itu adalah syirik kecil. Apa sebab? Sebab dia melakukan perbuatan tidak karena Allah. Kalau kita mentauhidkan Allah, melakukan perbuatan itu karena Allah, tetapi dia melakukan perbuatan karena ingin dilihat oleh manusia selain Allah, berarti syirik. Dan itu menghapuskan pahala. Pergi hadir ke majlis ilmu ini karena Allah, alhamdulillah, dunia dapat, akhirat dapat. Apabila pergi ke majlis ilmu ini untuk belajar tetapi tidak mengharapkan redha Allah supaya dia dapat ilmu banyak, nanti dengan ilmunya banyak dia akan berbangga dengan ilmunya itu. Atau untuk mendapatkan bahagian, saya nanti kalau sudah dapat ilmu ini, saya bisa bekerja dan dapatlah saya balasan gaji, yaitu dengan ilmu yang saya miliki saya ajarkan kembali. Untuk mendapatkan upah, maka ia tidak lagi ikhlas dalam belajar, karena belajar barulah disebut belajar sebagai amal saleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila belajar karena mengharapkan redha Allah, ikhlas semata-mata karena Allah. Hadir di majlis ilmu ini ikhlas, alhamdulillah. Dan lebih buruk lagi adalah hadir dalam majlis ilmu bukan karena Allah, yaitu untuk menambah ilmu, dan nanti kalau sudah ilmunya banyak dia akan mendebat orang-orang yang punya ilmu pula. Mendebat maknanya dia akan menantang orang yang punya ilmu supaya dapat mengalahkan orang yang memiliki ilmu, dia kalahkan. Jadi saya belajar ini adalah untuk nanti apabila berdebat saya bisa menang dalam perdebatan tersebut, karena saya punya banyak pengetahuan. Pulang-pulang ke rumah tahu tidak apa makna habita? Baru malam ini dia dapat gaji habita ini. Baru malam ini dia baru dapat makna batilun. Batilun dari kata batala. Batala maknanya lenyap. Orang yang hilang pekerjaannya, lenyap pekerjaannya, disebut batal. Batal, penganggur. Mengapa penganggur disebut penganggur? Tadi ada pekerjaan, sekarang sudah dipecat, tak ada lagi pekerjaannya. Maka batalah maknanya pengangguran. Batilum makanu ya'malun, tadi dapat balasan kebaikan di dunia, tapi di akhirat sudah lenyap balasan itu. Batilum makanu ya'malun. Jadi batil itu maknanya lenyap. Nah, hak
batil, hak yang tetap ada di dunia dapat, di akhirat pun dapat, itu kebenaran. Batil lenyap bermakna tak ada lagi, hilang. Batilum makanu ya'malun, maka lenyaplah apa yang mereka kerjakan. Tahu tidak apa makna batil? Itu batil itu maknanya dari sisi bahasa, dia mau membanggakan dirinya supaya dia nanti disebut orang yang pandai, orang yang pintar, ingin disebut oleh manusia, maka batilum makanu ya'malun, sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Maka berhati-hati, tergelincir di niat, maka sia-sialah amalan. Innamal a'malu binniyat, amal itu sesuai dengan niat. Apabila niatnya karena Allah, maka diterima. Apabila niatnya karena selain Allah, maka sia-sialah, tak ada pahalanya, terhapus, lenyap. Akhirnya apa yang ia lakukan di dunia, tidak satu pun ia dapatkan kebaikannya, manfaatnya di hari akhirat. Sementara hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, dua ayat ini kita jadikan sebagai pelajaran berupa peringatan. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu tidak ikhlas karena Allah. Karena orang yang beriman ketika melakukan perbuatan baik karena keimanannya, maka ia akan ikhlas di dalam beramal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.